raditu billahi rabba wa bil islami dina raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma amin warzuqni fahma amin Rabbi shrahli sadri Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha yustajabu laha. Langsung kita baca. Oke. Langsung baca. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala. Kesalahan-kesalahan paling menonjol ketika melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Kesalahan saat melafalkan alif. Tidak membuka mulut dengan ukuran semestinya saat melafalkan alif. Contoh, Musa. Ini kesalahan pertama biasanya orang kadang ya nggak buka gitu, sedikit sekali bukanya. Makanya dulu ketika kita talaki itu baik sama saya yang dari Yaman ataupun yang dari Mesir ini sama, pokoknya kalau buka ketika fathah terutama atau yang alif ada alifnya, yang mat itu kan mat juga tuh, mat ya harus dibuka. Jelas. Kadang kebiasaan orang Indonesia musa harus buka Musa. Biar terbiasa Kan A ya, I. Terus yang kedua, mencampur suara alif dengan sedikit suara ya sehingga menjadi seperti alif miring. Maliki. Harus jelas Maliki betul ya. Kadang orang baca Maliki. Oh ya? Nah, makanya itu kalau kesalahan yang jelas ya, makanya harus buka, jangan sampai campur dengan ya jelas Maliki yaumiddin. Jangan me bukannya campur dengan e, bukan ya. Ya gimana lagi kalau campur ya? Maya. Mia gitu. Enggak lah. Terus mencampur suara alif dengan sedikit suara waw. Nah ini yang banyak nih. Contoh. Faqala. Ini karena yang huruf-huruf ini ya istilah kan kalau pembacaan seperti O itu. Karena tebal, istilah tebal. Sambil memonyongkan bibir, jadi seakan-akan sama wow. Makanya kalau fathah, istilah fathah hanya membulat saja tanpa memajukan. Faqala. Bukan nah itu karena memonyongkan bibir, seperti ada wow. Ya, faqala. Khalidina. Oke. 4. Menebalkan alif saat seharusnya dibaca tipis. Contoh, An-nahar.
al al batil, Mm. al batil, al nara. Masalahnya di mana? Nah, ini yang ini loh. Kalau tipis dibandingkan dengan yang tebal. Hmm. Naharu. Hanya nahuru. Nah, Oh. nahuru. Hanya ini kan ada alifnya. Hmm. Setelah ha. Hmm. Ya, kadang kan makanya ketika baca Hmm. tebal tipis samping-sampingan nih. Hmm. Nah, misal taus. Nah, kalau kayak gitu ta tipiskan dulu terus sod. Nah, kalau ini mas alif. Naharu. Haru. Hanya ha tipis dulu alifnya. Haru. Bukan naharu. Haru kayak gitu. Nahar, Nah, gitu. nahar, Hanya nahar. alifnya tipis dulu. Nah, alifnya ngikutin ha. Ah. Terus batil batil Batil, ba batil, jangan sampai batil batil. banyak ikut tebal, Oh, otomatis alif kan ikut baknya. tebal. Kalau Karena banyak alif kan tipis, tebal tipisnya ikut huruf makhraj sebelumnya. Ya. gitu. Makanya tipis kan batil batil. Nah, gitu. Nar, Nar. nar, Jangan mor. nar, Nah, nar. oke. Jadi yang tebal tipis itu ya itu sebabnya tuh alif kan ngikutin huruf sebelumnya. Misal kita salah menebalkan di huruf sebelumnya atau menipiskannya, ya nanti ngikut alifnya. Terus 5. Menipiskan alif saat seharusnya dibaca tebal. Contoh. Khalidina fi kho, ya khalidi, bukan kho, ya. kho Khalidi, khalidin. Oke. khalidin, ghaibah, Ya, ghaibah, ghaibah, ghaibah. Nah, bukan ga. Harusnya kan istilah. Tapi emang ini kha, wa emang huruf istilah kan? Ya, kayak gitu. Jadi kadang ada tuh ya yang betul-betul baru sekali belajar ngaji bacanya ga, Iya, ha, gitu. iya, betul. Ya, kayak gitu. Ya. Makanya oh ini masya Allah di sini nih dijelasin. Terus 6. Mencampur suara alif dengan suara gunnah. Contoh. An-nar, an-nas. Ini mencakup guna itu yang masukin ke khaisyum. Oh, khaisyum. Nas. Gitu. An-nas. Gitu, Ar-Rahman. Nah, ini kesalahan ketika mengucapkan alif. Ya, harusnya itu di mana makhraj alif itu? Alif yang mad rongga mulut, rongga tenggorokan. Ya, rongga mulut dan rongga tenggorokan ya. Annas, annas, bukan annas. Annas. Oke, ya. Ar-Rahman. Mantap. Jadi paham ini? Ada 6. Pertama apa? Kesalahan pertama biasanya? Kesalahan kurang membuka mulut. Kurang buka mulut. Ya. Kedua, dikasih sama ya. Campur dengan ya. Campur dengan waw. Terus campur dengan waw. Terus campur dengan mau. Kalau tipis. Nah, tebal dibaca tipis. Saat dibaca dibaca. Harusnya tipis baca tebal yang keempat. Tebal tipis. Terus yang kelima harusnya tebal dibaca tipis. Terus yang keenam guna dimasukin ke khaisyum. Itu pertama kurang buka, kena ya, campur ya, ketiga campur waw, keempat tebal harusnya tipis dibaca tebal, terus yang kelima harusnya tebal dibaca tipis, ya. Yang keenam guna campur guna ya, karena guna ya.
Oke. Nos gitu ya. Itu salah. Kesalahan. Oke. Lanjut. Lanjut. Kesalahan saat melafalkan waw panjang. Nah, sekarang Waw sama mat. ya. Tidak menyatukan dua bibir dengan ukuran semestinya saat melafalkan waw panjang. Ta'lamun. Ta'lamun. Ya kan? Ya, Dua. pertama harus bibirnya ini ya, nyatu ya. Monyong. Mun. Monyong ya. Ya, mun. Mun. Oke, Dua. terus Tekan dua bibir secara berlebihan saat melafalkan walau panjang. Yaqulu. ya nggak boleh berlebihan juga. Yaqulu. 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 Nggak perlu yaku. Gua tuh. Yaqulu. Kalau amba. Karena ketemu bin. Ya. Pada gitu Nah, aja. iya, nggak perlu ini terlalu. Ya, yaku. Yaqulu. Yaqulu bisa. Yaqulu Ya saja. nama. Oke. 3. Mencampur suara waw panjang dengan sedikit alif. Contohnya Kanu. ya ini takut orang ngiranya ini alifnya dibaca, padahal ini nggak dibaca kalau ada alif kayak gini. Ini namanya alif Kosol. alif farikoh. Alif farikoh. Nah, jadi tujuannya buat menandakan ini ada jamak di sini. Oh, artinya jamak, banyak orang. Kanu artinya mereka. Mereka, ya. Gitu. Kanu. Mereka menjadi atau adalah mereka gitu. Ya, jadi ini ada jamak di sini. Ini alifnya pakai tanda sifar mustadir, jadi nggak dibaca. Lanjut. Bukan kanwa, kanu, nggak. Kanu. Ini nggak dibaca. Pokoknya nggak pengaruh. Ya, ini penulisan. Ini penulisan untuk Cara memperkuat penulisan makna saja. ya. Ya, untuk memperjelas. Memperjelas maknanya. makna. Terus 4. Mencampur suara waw panjang dengan sedikit suara ya. Contoh, yuqinun. 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 Nah, ini nggak boleh campur dengan ya. Yu. Tapi ini aneh kurang bisa praktekin. Iya, susah emang praktekin salah. Sama itu kan sama bikin Mungkin karena belum pernah dengar ininya, ya, kesalahannya. Gitu ya. betul. Ya alhamdulillah sih kalau belum pernah salah juga misalnya. Emang kalau Oke. pura-pura salah itu susah. Tapi kalau pernah dengar itu bisa. Oh iya. Ya kayak misal sebelum-sebelumnya tadi kan karena mungkin pernah dengar. Nah, ada tuh kesalahan ini kayak gini. Iya. Oh iya. Tapi kalau ini mungkin belum ya, tapi intinya nggak boleh bercampur dengan ya. Oke. Ya, tadi tidak boleh bercampur dengan alif, terus ini tidak boleh bercampur dengan ya. Ya. Terus 5. Mencampur suara waw panjang dengan sedikit suara gunnah. Contoh, al-zalimun. kalau ini sama ya, kalau yang campur dengan guna itu ya min. Nah, jadi dimasukkan ke Faisum. itu nggak boleh. Ya. Ini juga banyak kalau yang ini yang 5 Iya. orang nggak memerhatikan makhraj. Jadi asal ngikutin aja, bagus. Meskipun bagus suaranya nih, nadanya bagus nih. Min, salah. Min harus dari rong enggak? Wallimina, mina. Zalimina. Mungkin entah malas atau gimana, min. Ya. Allahu a'lam. Terus Kesalahan. sekarang ya. Mau ini dulu. Lanjut aja.
Kesalahan saat melafalkan ya panjang. Mm-mm. Kiamat. 1. Mencampur suara ya dengan sedikit suara alif. Ini dikarenakan tidak mengangkat bagian tengah lidah dengan ukuran semestinya saat melafalkan ya panjang. Contoh, nasta'in, nasta'in. 2. Ya, pertama ininya nggak boleh campur alif. Terus 2. Menekan bagian tengah lidah secara berlebihan saat melafalkan ya panjang. Contoh, mustaqim. kalau yang kedua nggak boleh terlalu berlebihan, menekan. Ya, santai aja. Ya, Tim, ya. nggak perlu kayak gitu. Ya, Mustaqim. Memang harus lebih banyak santai ya. Biar ya. 3. Mencampur suara ya dengan sedikit suara gunnah. Contoh, ngalami. Ya kan? Ya, di ianya ya. Ngalam. Oh, bukan. Ianya bukan ainnya. Kalau ainnya ya alamin. Cuma nanti di pembahasan ini Ain. Ya. Kalau ini sedang bahas ya. Ya. Minnya min. Nah, intinya huruf mat nggak boleh campur, nggak boleh masuk hoisyum. Ya, harus dirongga. Nah, terus langsung. Kesalahan, ini langsung rongga ini. Ini suruh rongga mulut nih. Sekarang udah masuk. Yang tadi huruf yang mat. Ini huruf-huruf ini nih. Huruf-huruf rongga mulut dan rongga hidung. Ya, al-jauf. Al-jauf. Sekarang masuk ke rongga. Huruf-huruf rongga. Kesalahan yang terjadi saat melafalkan hamzah. Menebalkan hamzah. Contoh, asabiahum. Kan menebalkan hamzah. asabiahum. Nah, kenapa sebabnya hamzah ditebalkan? Karena soalnya ini mau tebal. Nah, soalnya tebal. Nah, kadang orang samping-sampingan itu harusnya tipis. Aso. Makanya gimana biar bisa tebal tipisnya? Diucapkan dulu so. Nah, dilatih kayak gitu tuh. Biar enggak also. Nah, biar hamzahnya tetap tipis. Asobiahum kayak gitu. Asobiahum. Oke. Terus 2. Mentasil hamzah tidak pada tempatnya. Ya ayyuha. Nah, tasil itu ini apa namanya? Ya ayyuha. Jadi dipercepat ini ya. Jadi bacanya kayak satu saja, ya ayyuhal. Nah, ini tasil itu berarti mempercepat ya. Ya, nanti ada pembelajarannya di belakang. Ya, tasil. Nah, cuma tasil itu hanya ada beberapa nih ketentuannya, enggak semua. Kayak gitu. Ada tempat-tempatnya yang tasil. Nih. Tasil menurut bahasa artinya memudahkan. Menurut istilah qiraah artinya membaca antara hamzah dan alif disamarkan. Nah, itu tasil nanti. Udah hamzah, udah alif. Antara hamzah dan alif. Ada tempatnya. Ya. Ini soalnya masuk pada riwayat. Nah, Nggak semua bisa ditasil. Sesuai, ada beberapa tempat nih yang ada tasil. Terus
Lemahnya suara hamzah saat waqaf. Hmm. Contoh, as-samai. Nah, gitu. As-sama. Kalau yang salah nih, as-sama. As-sama. Hamzahnya enggak ini, makanya harus as-sama. As-sama. Sama. Sama. Hmm. Tuh. Berapa panjangnya? Sesuai dengan ini mat wajib nanti. As-sama. As-sama. Oke. Oke. Kesalahan-kesalahan yang terjadi saat melafalkan huruf H. Menempelkan H. Contoh, an-nahar, Allah. Tuh, contoh salah tuh. Ya, Contoh ya, benar. nggak boleh menepalkan karena H huruf isti'la, Isti- istifal, rendah. rendah. Jadi pokoknya huruf yang istifal, kalau dia itu Istifal apa namanya? ini istifalnya yang Ah. kadang-kadang tebal atau yang selalu tipis. Oh, Kan ada tuh. iya iya iya. Nah, sebelum ini. Ngarang. Nah ini. Nah, ada yang selalu, kalau istilah kan selalu tebal terus. Kalau istifal ada dua, ada yang selalu tipis, ada yang kadang-kadang. Kalau H berarti yang mana? H selalu tipis ini kayaknya. Iya, karena nggak ada di sini. Karena di situ, iya. Nah, gitu. Sini juga nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi dia tipis itu H. Iya, ngapain Keren, ditebalkan? Innaha. Jadi gitu aja. An-nahar. An-nahar. Cukup Ya. itu. Cukup. Jangan nggak usah. an-nahar. usah An-nahar. An- Makanya nggak boleh ini kan? Suara perut. Iya. An-nahar. Cukup begitu. Cukup. Allah. Allah. Cukup. Cukup. Nah, nggak perlu ini juga berlebihan. Allah. Nah, Iya. jangan seperti itu. Ya karena kan mau pengen bedain sama yang H. Uh, Padahal yang H itu malah lebih bagus kalau dihembuskannya kata-kata jelas ya. ya Jadi roh. iya. Mungkin dulu H-nya karena nggak bisa H, jadi H-nya itu H, terus yang ini H. Nah, Bedanya gitu. Sekarang mungkin dibalik ya. ya sekarang udah tahu lah ya H bedanya. jadi H sama H. Dengan H. H, H. H, 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 H. Oke. Dua. Terus, Lemahnya H karena terlalu berlebihan menjauhkan dua pita suara. Contoh, ahdiha, ahdina. ya kalau yang ini lemahnya H karena terlalu berlebihan Menjauhkan dua pita suara. dua pita suara. Ya, dina. Nah ini kalau salah ih nah, jadi H nanti Jadi H. masuknya dari situ. Ihdina, ihdinas. Ya biasa saja ihdina. Nah, Ihdina. ya jangan terlalu dijauhkan jadi Ya. Ihdina. Oke. Terus, 3. Tidak membaca H dengan jelas ketika berdekatan dengan huruf yang sama atau dengan H. Contoh, jibahuhum. nah ini kadang di ini nggak terlalu jelas kadang nih. Ada ketika baca apa itu Wasabih Laila. wasabih hulaila. Nah, kadang orang baca hunya ini nggak jelas. Atau biasanya kalau yang sering aneh temui di lafaz Allah ada hu atau hi kayak gitu, bacanya kayak nggak jelas itu. Nah, itu juga nggak boleh, harus jelas. Ya. Terus kalau itu apa? Jibahuhum. Nah, ini dua h nih. Nah, harus jelas.
H pertama dan H kedua tetap harus Jibahuhum. gitu. Jibahum. Jibahuhum. Tidak seperti itu. Nah, atau lirih banget suaranya. Nah, ini harus disamakan. 4. Ya. Terus Pak? Membaca H dengan lemah saat waqaf. Contoh, faqalu, faqalu. Harusnya Fa'alu. fa'alu, Ya. fa'alu, Fa'alu. fa'alu. Jadi ada hanya Ya, ya, biar perjelas. mali atau mengubahnya dengan alif. Malia. Harusnya maliyah, Nah, maliyah. maliyah, Harusnya maliyah, 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 nih gitu. Jangan sampai maliyah. maliyah. Nah, ini hanya nggak ikut, ketinggalan hanya ya bisa maknanya pun Beda. nggak sampai, maknanya Ya. beda. Maliyah. Makanya Masya Allah penting sekali. Terus Kesalahan-kesalahan yang terjadi saat melafalkan ain. Melafalkan ain dengan suara mengambang, mirip alif tebal. Ba, na'budu. Harusnya na'budu. ya betul. Eh, Ini bukan hamzah. Pertama bukan hamzah ya. ya. Nah, terus yang kedua. 2. Memutus suara ain saat membacanya dalam kondisi sukun. Contoh, tak lamun. Harusnya ta'lamun. Ya, jadi ain. Nah, kembali ke sifatnya. Ya. Ada sifat apa kira-kira? Hames. Enggak yang alir ininya, suaranya. Apa ya kalau ngalir itu? Kalau yang hamas atau jahar, ain maksudnya jahar, bukan hamas. Ini karena udaranya ini tahan. Udaranya ketahan. Nah, sekarang yang suara maksudnya syiddah, rokhoa atau bainiyah. Suaranya ngalir atau tertahan atau pertengahan. Kalau syiddah, ajid, qotim, bakat. Kalau pertengahan, bainiyah, lin, umar. Nah, dia di tengah berarti. Di tengah, jadi nggak boleh putus. Apa tadi situ contohnya? Na'budu. Nah, Na'budu. ini sini yang mutus. Ta'lamu ma ta'lamun, ta'lamun. Ada aliran dikit. Ta'lamun. Jangan diputus. Ta'lamun. Beda. Ta'lamun dengan ta'lamun. Nah, dulu sebelum belajar di sini, ya, aneh masih belum paham itu tuh. Nah, kadang masih diputus. Ta'lamu ma ta'lamu. Putus itu. Putus banget. Iya. Ta'lamu ma ta'lamu. Nah, ini salah. Ya. Yang benar ta'lamun. Ta'lamun. Jadi ada alir. Jadi masih tetap bersambung tuh. Ta'lamun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu wa bukan na'budu wa iyya. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, ada ya. Jadi alirannya dia pertengahan. Ya, nggak putus secara langsung. Terus menebalkan ain. Aso. Ini kalau yang ketebalan ya otomatis biasanya kalau ketemu huruf tebal setelahnya. Ya. Nah, ini makanya harus diperhatikan. Ain ini enggak tebal ya? Ain enggak tebal. Apa? Selalu tipis. Aso. Bukan
Ain. Ha. Oke. Ha. Terus Ain. Melafalkan ain mirip hamzah. Contoh, wallahu ya'lamu ma wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Harusnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mantap. Ini jangan sampai seperti hamzah, harus bedakan. Oke, terus kesalahan-kesalahan yang terjadi saat melafalkan ha. 1. Mengganti ha dengan kha atau ha bagi selain orang Arab. Contoh, alhamdu. nah, Alhamdu atau alhamdu. Ya. Biasanya Alhamdu. paling sering alhamdu. 2. Lemah hamas. Contoh, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Nah, lemahnya hamas. Jadi Ar-Rahman. Ya. Jadi ada udaranya. Mengalir. Udaranya ngalir, ada hamas di situ. Ar-Rah. Kenapa? Karena dia sukun. Jadi kalau huruf harokatnya itu sukun, mati, maka sifatnya itu lebih jelas. Harus lebih jelas ya. Dibanding berharokat. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. 3. Tidak membaca ha dengan jelas, khususnya ketika berdekatan dengan ain. Contoh, fasfah ainun. Fasfah anhum. Fasfah anhum. Nah, ketika fasfah anhum, ya, dengan jelas. Harusnya ketika berdekatan dengan fasfah anhum. Karena ha dengan ain satu tempat ya. Makhraj ya. Makanya harus diperjelas. Fasfah anhum. Karena satu anhum. Itu harus diperjelas di situ. Fasfah anhum. Oke. Terlalu banyak nggak nih? Kebanyakan. Udah sampai ya. Sini aja dulu. Ini sampai mungkin andai besok ya, ini goin ya. Sip. Itu awalnya kebanyakan. Dan apa namanya? Ada pertanyaan? Nggak ada dong. Nggak ada. Kita tutup dan baca. Ngantuk juga. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Afwan.